Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa kembali Pak Bejo. Saya Romis Berapa. Sekali lagi saya melakukan kegiatan observasi. Kemudian nanti akan setelah ini nanti berjalan dan dilanjutkan observasi pembelajaran. Kemudian ditutup dengan kegiatan pasca observasi. Demikian Pak Bejo. Bagaimana kabarnya Pak Bejo pagi hari ini? Sehat semuanya. Baik, sehat. Semangat Pak Bejo. Semangat. Harus Harus Pak ya. Demi anak didik kita harus semangat. Nah, ini pada perjumpaan kita kali ini Pak Bejo, ini ada percakapan praobservasi ya. Sebelum saya mengamati pembelajaran yang nanti Pak Bejo lakukan di kelas, ini saya melakukan beberapa pertanyaan nanti Pak Bejo yang saya ajukan ke Pak Bejo untuk kegiatan pembelajaran, untuk biar Pak Bejo lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak didiknya. Itu nih Pak. Sanggup Pak Bejo ya? Insya Allah sanggup. Adapun nanti Pak Bejo beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada jenengan Pak Bejo. Yang pertama berkaitan dengan tujuan dari Pak Bejo. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai Pak anak didik? Ya, terima kasih Mas. Untuk kegiatan besok pagi itu untuk rencana saya. Pembelajaran yang saya ajukan itu nanti yang pertama tujuan pembelajaran tentang anak-anak mengamati bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsi bagian tumbuhan. Jadi anak nanti kita coba mengamati benda-benda tumbuhan yang dibawa kemari dari rumah, kemudian nanti kita amati bersama, kemudian anak supaya paham. Setelah itu nanti kita juga akan mengadakan menampilkan sebuah video yang mana video tersebut tentang keadaan suatu pohon, bagian-bagian apa saja nanti disebutkan ditampilkan supaya lebih kuat lagi. Kemudian baru nanti untuk keterampilannya anak-anak saya ajak berdiskusi, dan melalui diskusi nanti akan lebih paham, lebih mendalami lagi apa tentang bagian tubuh dan fungsi. Setelah itu anak juga akan saya latih untuk berani tampil ke depan dengan cara untuk mempresentasikan apa yang telah didapat di hasil itu dari kelompoknya masing-masing. Ada 3 tujuan pembelajaran yang saya ingin mencapai dengan berbagai metode tadi. Bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan setelah observasi? Pengembangan yang akan saya capai nanti yaitu ada 2 macam, ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan di mana dengan pembelajaran yang kita adakan besok anak itu akan paham tentang bagian tumbuhan dan apa saja fungsinya, mulai dari akar, dari batang, dari daun, dari bunga, bahkan nanti buahnya apa saja fungsinya nanti supaya itu yang akan saya capai supaya mencapai. Kemudian untuk keterampilan bagaimana anak bisa tampil berani maju ke depan, berani presentasi, berani berdiskusi, sehingga nanti anak itu akan terbentuk kepribadiannya yang berani. Luar biasa Pak Bejo. Bagus sekali nih Pak. Jadi pengembangan yang dicapai tidak hanya aspek pengetahuan saja nih kalau saya lihat. Iya Pak ya. Pak Bejo sampaikan keterampilan juga, kemudian juga keberanian yang ingin depan, karena betul Pak Bejo itu sangat apa ya, perlu kita didik dari awal ya Pak, berani tampil di depan dan sebagainya. Gitu Pak Bejo. Kemudian ini Pak, strategi pembelajarannya gitu Pak. Jadi yang saya tanyakan tentang itu ya. Itu nanti kira-kira Pak Bejo menggunakan model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang bagaimana gitu Pak Bejo. Strategi nanti akan saya gunakan yaitu saya mengintegrasikan yaitu pola pembelajaran berbasis sosial. Jadi yang nanti dengan keadaan sosial dan emosional, jadi terutama dalam masa diskusi nanti akan ada suatu anak yang memimpin diskusi dengan menjadi pemimpin diskusi, kemudian menjadi mungkin nanti disuruh menjadi jubir, sehingga anak itu akan tumbuh kepribadiannya yang bisa mengontrol emosinya, sosialnya juga bagus. Kemudian dengan berdiskusi secara kelompok itu
otomatis akan mendidik anak berani mengajukan unek-uneknya atau ide-idenya yang nanti dituangkan pada penyelesaian tugas-tugas rumah. Banyak sekali malah muncul seperti belajar dengan rekan sejawat kata itu dipanggil Pak Bejo, tidak fokus pada guru saja. Nanti mungkin untuk istilah-istilah yang dulu CBS cara belajar sesuatu Pak muncul. Jadi anak itu target nanti tidak hanya tergantung pada guru, tapi bagaimana anak itu nanti mengamati, nanti berkolaborasi dengan temannya, berdiskusi dengan temannya, sehingga dengan sendirinya anak akan paham apa yang dipelajari saat itu. Bagus sekali Pak Bejo, ini semoga nanti besok berjalan sangat sukses Pak. Kemudian gini Pak Bejo, rencana yang Pak Bejo terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran ini tadi ya Pak ya, tentang KST untuk pembelajaran sosial tadi juga digabungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Pak ya, istilahnya sekarang lagi tren gitu Pak ya. Ini gini Pak, bagaimana dengan media pembelajaran ini Pak yang Pak Bejo rencanakan untuk dipersiapkan untuk besok Pak Bejo? Benar sekali. Memang istilah sekarang itu sebenarnya sama dengan istilah dulu, hanya istilahnya kita tuh semakin maju semakin berbeda istilah. Betul sekali. Namanya istilah berdiferensiasi, jadi anak itu nanti diusahakan untuk bisa menyatukan beberapa hal menjadi satu, sebagaimana orang itu nyambil, ada lomboknya, ada bawangnya, ada terasi, ada garamnya, jadi yang satu diolah sehingga mengeluarkan produk yang enak. Betul sekali. Kemudian bagi anak nanti akan saya berikan satu, minimal anak itu kami akan memberikan media yang konkret, yang nyata. Kemarin saya suruh bawa bunga, anak harus bawa bunga terus. Sudah bunga, jadi besok kita pakai dengan bunga asli, dengan bunga, dengan pohon-pohon, dengan tumbuhan yang bahkan di sana nanti sudah saya berikan keterangan ada dua kelompok. Ada yang berkelompok dengan tumbuhan berakar tunggang dan ada kelompok yang membawa tumbuhan dengan akar serat, supaya nanti paham, karena rata-rata kalau akar itu kan tidak kelihatan. Makanya dengan tumbuhan yang kemarin saya tuliskan membaca sekolah nanti anak akan paham. Selain ada dahan, ada ranting, ada bunga, ada daun, itu ternyata ada perbedaan pada akar. Ada akar tunggang, ada. Demikian juga nanti saat kami memberikan media video, pakai LCD, pakai komputer, itu juga ditampilkan. Di situ nanti akan lebih dijelaskan lagi tentang perbedaan antara tumbuhan yang mungkin nanti pakai akar tunggang dan akar serabut. Kemudian supaya nanti lebih paham lagi, baru nanti kita coba, kita belajar pengetahuannya, jadi keterampilan menangkap pembelajaran lewat data. Sehingga nanti kita bisa mengukur Pak, mengukur kemampuan anak itu, mengukur seberapa jauh anak bisa menyerap pembelajaran. Biasa persiapan dan rencana Pak Bejo masalah media itu luar biasa Pak. Lengkap ya, dari konkret, kemudian penjelasan melalui pembelajaran sampai akhirnya definisi di LKPD, luar biasa Pak Bejo. Ini gini Pak Bejo, kan rencana Pak Bejo sudah sangat matang. Buat saya ya, penilaian saya sangat matang sekali Pak Bejo. Ini terus kira-kira Pak Bejo, kapan ini kegiatan ini direncanakan mau dilaksanakan gitu Pak Bejo? Untuk kegiatan kemarin kita jadwalkan sesuai jadwal yang dijadwal sesuai program, yaitu program kita yang yaitu rencana besok akan saya lakukan pada hari Senin. Oh, hari Senin nanti jam ke-6 pembelajaran. Karena pagi itu ada nanti pelajaran yang lainnya, sehingga jam itu nanti kita akan gunakan untuk proses pembelajaran tentang kegiatan yang sudah kita lakukan. Baik Pak Bejo, saya akan melakukan pada kesempatan itu nanti ya Pak ya, Senin tadi yang sudah Pak Bejo jadwalkan, saya akan mencoba mensupervisi kelas Pak Bejo, melihat juga catatan-catatan yang apa aja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Nanti Pak Bejo melakukan pembelajaran, mohon maaf ini Pak Bejo, saya akan melakukan supervisi di dalam kelas dan observasi kegiatan demikian.
Dan sebelum kita akhiri ini Pak Bejo, ya, kira-kira apa yang Pak Bejo dapatkan dengan kita ngobrol-ngobrol bareng gini lah Pak Bejo? Yang kita dapatkan minimal kita mendapat pembelajaran saat kita observasi ini, karena akan tahu gambaran saat kita itu apa yang akan kita berikan pada anak tentang media, tentang mungkin tentang pembelajaran tujuan apa yang sensasinya itu sudah tergambar di sini. Sehingga nanti dengan demikian dengan harapan kegiatan ini akan berjalan dengan baik sesuai apa yang kita lakukan, sehingga nanti akan mendapatkan hasil minimal di atas. Meskipun mungkin nanti tetap ada anak yang mungkin kemampuannya di bawah itu hanya seperti itu saja, tapi dengan harapan dengan proses seperti ini nanti berharap dengan adanya media pembelajaran, dengan adanya sistem diskusi, dengan sistem pembelajaran itu, kami optimis anak nanti akan mendapatkan pembelajaran, terutama nanti nilai bisa di atas gitu. Minimal di atas KKM. Jadi kan alhamdulillah ya Pak Bejo, jadi ya kita walaupun cuma ngobrol-ngobrol ada manfaatnya gitu ya Pak Bejo gitu. Jadi paling tidak ada persiapan Pak Bejo, maka dinamakan praobservasi supaya paling tidak Pak Bejo punya gambar untuk kegiatan yang akan dilakukan besok Senin itu, ada gambaran, ada persiapan. Jadi enak Pak Bejo ya. Saya di sini hanyalah sekali lagi Pak, supervisi itu bukan sesuatu yang terjadi, tapi ini observasi sebenarnya ya Pak, menilai apa yang Bapak lakukan untuk siswa. Jadi Pak kita di siswa dalam proses itu saya sangat setuju sekali. Jadi saya sendiri sebagai pendidik mengerti, mulai saya dulu sebagai seorang peserta didik sampai sekolah sendiri itu ternyata sama guru itu gambarnya untuk mengajar sesuai RPP, sesuai apa yang direncanakan sesuai RPP. Kalau sekarang yang belajar, kalau dulu sapel ya, zaman ya memang target dulu situ Pak, harus bisa mentransfer ilmu, bahkan memberikan pengetahuan pada anak, membimbing anak supaya ilmu didapat. Entah nanti mungkin metodenya sekarang berubah, itu enggak masalah. Penting intinya anak belajar itu akan bisa melihat pengalaman, akan bisa melihat pengalaman dari apa yang dipelajari. Betul sekali Pak Bejo, luar biasa memang seperti itu ya Pak. Ada perubahan istilah nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama. Gitu, RPP demikian. Ternyata Pak Bejo juga sudah siap RPP-nya, media sudah ditata. Enak sekali nih Pak Bejo, dan saya berharap Pak Bejo untuk pelaksanaan Senin nanti bisa berjalan dengan lancar dan maksimal Pak Bejo ya. Maka dari itu saya akhiri dulu Pak Bejo ini ya obrolan kita kali ini. Saya hanya berharap di pertemuan yang akan datang, di Senin yang akan datang, Pak Bejo sehat, semangat gitu. Kemudian apa yang kita lakukan nanti di observasi bisa maksimal. Demikian Pak Bejo. Pak Bejo siap ya? Insya Allah siap. Siap. Terima kasih banyak. Saya kira itu dulu Pak Bejo. Mohon maaf ya dari gitu. Cukup sekian ya Pak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak, saya mau langsung saja. Oke, moga-moga dilanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ada yang demam apa tidak hari ini? Tidak. Ada yang sakit? Tidak. Restu kemarin kehujanan sakit apa tidak di malam? Oh tidak, iya terima kasih. Kalau tidak, apakah ada yang sakit tidak masuk hari ini? Tidak. Semua ya? Tidak. Sebaiknya kalian harus masuk terus. Kenapa? Supaya ilmu kalian bertambah setiap hari. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu pelajaran IPA, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam kegiatan belajar nanti kita diberi apa tak? Diberi kemudahan, diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan rekan ketuanya dipimpin berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
saudara bangsa Indonesia, kita meneruskan perjuangan para pahlawan. Marilah kita nyanyi bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sebelumnya semua berdiri dulu. Ayo berdiri menghadap Pak Guru, menghadap sini semua. Ya, itu boleh. Ya, gitu. Oke, kita nyanyi bersama Satu Nusa Satu Bangsa satu kali. Siap? Ya. 1, 2, 3. Pelajaran supaya nanti mudah menerima pelajaran. Siap? Ya. Coba tirukan saya. Pegang dahi, pegang hidung, pegang telinga. Telinga mana? Coba. Telinga di sini. Pegang mulut. Ada di sini. Iya. Berarti kalian sudah bisa fokus ya. Walaupun Pak Guru memberikan contoh yang salah, kamu tetap fokus pada ucapan saya. Ini melatih kalian fokus. Nah, sebelum kalian duduk, sebelum kita mulai inti pelajaran, terakhir kita melatih kalian untuk ketenangan hati, ketenangan diri. Bagaimana caranya? Nanti kamu tarik nafas, saya beri hitungan sampai 5 kali, ditahan 4 kali, turunkan sebanyak 7 kali. Saya hitung. Siap ya? Nanti diulang 3 kali. Siap mulai? 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4. Turunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik lagi. 1, 2, 3. Tahan. Turunkan. Tarik. Tahan. Turun. Gak kuat. Iya, ini melatih kalian konsentrasi, tarik nafas, ketenangan hati. Oke, pada tepuk tangan semuanya. Silahkan duduk kalian, keluarkan buku kalian. Ya, oke. Boleh kalian keluarkan. Ya, silahkan jalan dulu. Anak sekalian, pada kegiatan hari ini, ya, pada kegiatan hari ini kita akan belajar tentang apa? Kemarin kalian belajar beberapa? Bunga. Siapa tadi bunga ini? Cepat terjadi. Ayo, iya, Rio ini bunga ini ya. Siapa yang tadi bunga ini? Iya, Arka. Ayo, iya, tadi bunga ya. Siapa tadi bunga? Coba terjadi. Iya, Fani. Yang ini tadi, yang satunya anak putri, siapa yang buat tadi? Kamu kira anak? Oh, Rere. Iya, terima kasih. Kalian pintar membawa tumbuhan dari rumah. Oh iya, anak sekalian. Di sini nanti kita akan bicara tentang apa? Tentang tumbuhan. Yang seperti yang buat tadi, yaitu tentang tumbuhan, ada akarnya, ya, berbagai bagiannya serta fungsinya. Coba. Ini saya pegang ini. Coba. Saya pegang satu tumbuhan. Apa yang kamu lihat dari teman saya pegang ini? Ada apa saja? Coba sebutkan. Ada pohon. Akarnya kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Kemudian daunnya kelihatan apa tidak? Kelihatan. Batangnya? Kelihatan. Ini ada apa ini? Setelah bunga nanti biasanya kalau yang tumbuhan besar menjadi apa? Oke, teman-teman sekalian. Tapi sebelum kalian mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh supaya lebih jelasnya,
marilah kita simak video yang akan saya tampilkan nanti supaya kalian lebih detail apa yang dimaksud dengan bagian-bagian tumbuhan serta fungsi-fungsinya. Siapa yang ikut saya? Ya. Mana semangatmu? Semangatku. Mana semangatmu? Semangatku. Tepuk 3 kali. Coba 1, 2, 3. Oke, silahkan simak video yang saya tampilkan di sini. Kalian perhatikan ya? Perhatikan supaya paham. Mau ada masih semua? Kalian perhatikan Ya. ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya Nih, yang ayo. sepertinya Azan, perhatikan Jan. Coba lihat Jan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ayo perhatikan ya. Ibaratnya Masuk dulu ya. tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan Perhatikan dan ya. setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Ya. Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Perhatikan situ sama sini. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daunnya ya. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Masih perhatikan ya. Ini nanti Fotosintesis dijelas. adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Di sini ya. Belakangnya ya, profilnya ya. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada Sama tumbuhan? bunganya ya. Ada bunganya ya. Ya, perhatikan situ. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Ini Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. cengkir biji Nah, ya. biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Ada buahnya. Nampaknya buahnya juga sangat lezat Itu untuk contohnya dimakan. mangga. Oh, Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, Dan ya, kalian sudah aku sambil pertanyaan. bagian-bagian dari Baru siap. tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke.
sudah melihat video tentang tumbuhan bagiannya dan serta fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Coba saya tanya dulu, sebutkan satu saja bagian dari tumbuhan itu. Apa Restu? Bunga. Iya, bunga. Coba yang lainnya apa? Selain bunga ada apa? Akar, ada bunga, ada akar. Kelompok sini coba, kelompok A. Apa lagi? Ada bunga. Ada daun, pinter sekali. Ada bunga, ada akar, ada daun. Apa lagi siapa yang tahu? Terjadi. Iya, oh jangan tekan tangan kanan, jangan tangan kiri, pakai kaki saja. Harus berdiri ya. Iya, pakai tunjukkan. Karena apa? Ada apa? Data minimal di dalam bunga ada apa tadi? Ada bunga. Bunga sudah disebutin belum tadi? Ada bunga, ada buah, ada batang, ada daun, ada akar. Ada 5 ya? Kita sebutkan dari bawah coba. 1, 2, 3. Paling bawah? Akar. Kemudian? Batang. Sudah batang? Ini tadi jika tumbuhan sempurna seperti ini, ya. Tadi ada ini. Nah, apa bedanya dengan tumbuhan yang seperti ini? Kalau tumbuhan seperti ini, batangnya tidak begitu kelihatan. Karena apa? Dia memiliki akar yang berbeda. Akarnya, jika tumbuhan yang punya batang jelas, ini pakai akar tunggang. Tadi sebutkan ya, akar tunggang sebelah sini tadi, kemudian akar serabut sebelah sini tadi. Ini akar tunggang, ini akar serabut. Apa bedanya akar tunggang dengan akar serabut coba? Azhar coba. Kalau akar tunggang gimana tadi? Menancap ke bawah, ke tanah, gitu ya. Kuat. Biasanya ciri-ciri yang punya akar tunggang, tubuhnya semakin lebih kuat. Sedangkan ini, bunga yang ini tadi itu punya akar apa tak? Akar serabut. Fungsinya akar untuk apa coba? Siapa yang tahu tadi? Punya akar untuk apa? Untuk menyerap apa? Air. Dari mana? Dari dalam tanah. Pinter. Kemudian ada batang. Fungsi batang untuk apa coba? Siapa yang tahu? Untuk apa? Untuk menopang tumbuhan itu tadi, untuk menopang tumbuhan sebagai perantara air dari bawah tanah yang diangkut oleh akar menuju ke daun. Kemudian daun fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan air. Untuk melakukan proses apa? Fotosintesis. Betul sekali akar. Coba saya tanya, proses fotosintesis itu terjadi di siang hari atau malam hari? Di siang hari. Karena apa? Harus membutuhkan yang namanya karbon dioksida dan matahari. Diolah menjadikan nanti menghasilkan apa? Fotosintesis, mengolah karbon dioksida, kemudian ditambah dengan energi matahari dan mineral dari bawah tanah, menghasilkan apa? Oksigen. Kita bernapas menghirup oksigen atau mengeluarkan oksigen? Menghirup oksigen. Kita mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Oksigen, karbon dioksida. Tambah lagi. Anak-anak sekalian, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Siapa yang pernah makan bunga? Pernah nggak kamu? Masa sih? Saya pernah makan bunga. Pernahkah ibu kalian memasak brokoli? Iya, brokoli itu bunga. Kembang kol yang diurung nekrok itu brokoli. Jadi pernah jangan makan brokoli ya? Itu bunga, kamu jangan kaget, ya. Nah, pernah nggak kamu makan bunga? Pernah. Apalagi coba? Pernahkah kalian makan pecel turi? Kembang turi? Enak rasanya?
nggak pahit, nggak pahit tuh ya. Tuh. Kemudian pernahkah kalian makan akar? Masa sih? Pak Guru pernah? Coba sebutkan apa contoh akar yang kamu makan? Telo. Benar, teloram. Betul kan tetapi? Iya. Ada apa lagi? Ada apa lagi coba? Pernah makan sayur bening? Sing diresik sama tali kuning? Oh iya betul ya. Iya betul. Oke. Itu contoh dari akar. Enggak, kita pernah makan akar. Kita pernah makan bunga. Kalau daun pernah nggak makan daun? Pernah. Coba sebutkan daun apa yang makan? Bayam daun jati? Kamu makan? Tidak. Dan apa lagi coba juga? Daun telok enak dimakan. Daun jati enak dimakan? Oh tidak, daun jati tidak enak dimakan. Daun telok, daun bayam, dan daun seledri sebagainya ya. Oke, enak dimakan. Kalau buah, saya pernah makan buah atau? Iya. Saya pernah makan buah ya? Apa saja rasa buah itu coba? Manis. Apalagi? Asam. Apalagi? Kecut ya sampai mau Pak. Apalagi? Saya belum makan rasanya kecut atau sepet biasanya. Sepet bahasa Indonesia apa? Sepet bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang miskin ya. Jadi perbedaan kan kurang. Nah bahasa Jawa akeh banget ya. Sepet ya, sepet itu bahasa Indonesia itu sepet ya, sepet. Oke, terima kasih anak, tepuk tangan dulu. Ya, ada lagi nih. Selain bisa dimakan, selain untuk itu tadi, ya. Pernahkah kalian tahu apa fungsi dari bagian tubuh yang lain? Pernah nggak? Kamu tahu nggak? Meja itu juga dari tumbuhan atau dari besi? Ini diambil dari apanya dari tumbuhan itu? Dari batangnya, pinter. Kemudian ada lagi, kalian pernah beli ikan di pasar? Dibuntel pakai daun apa? Daun jati. Selain untuk fokus itu ternyata bisa juga dibuntel untuk daun jati. Pernah makan lempok? Dibungkus pakai daun apa plastik? Daun apa coba kira-kira? Daun pisang. Oke, tepuk tangan sekalian. Ya, kalian sudah pintar, ya. Kalian sudah pintar sekali. Ya, ada apa? Lah, gambarnya apa tadi seperti ini. Nah, digambari, mengerti orang tak dulu cerita. Ini fungsinya bagian-bagian itu seperti ini. Ada akar, ada buah, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, gitu ya. Nah, kemudian akar tadi ini contohnya gambarnya supaya paham. Ada akar tunggang, sebelah kanan tadi ya, ada akar serabut. Tumbuhan itu dibedakan hanya dua saja. Wait, gedang akarnya apa coba? Akar serabut. Wait, meh gede kayak apa? Jati. Oh, pintar sekali. Oke, pintar kabeh. Ya berarti kalian paham dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, anak sekalian, apakah ada kesulitan dalam memahami pelajaran hari tadi? Ada yang kesulitan tidak? Coba tunjuk jari siapa yang mengalami kesulitan. Ada yang mengalami kemudahan dalam pelajaran tadi? Mudah ya? Nyebut kewet apa seperti jenenge tumbuhan, bagian tumbuhan ya. Ada bagian-bagian tumbuhan apa, fungsinya apa? Bisa semua ya? Sekarang Pak Guru punya lembaran-lembaran pun akan kerjakan LKPD gambar kerja peserta di takon lengkap digerak sendiri-sendiri dan kelompok siap? Siap? Ini dulunya, nanti kerjakan
setelah kalian kerjakan selesai, nanti kalian maju. Saya beri pelajaran untuk menjelaskan ini, gitu ya? Oke, ini kita coba berkelompok dulu. Ini, kerjakan bareng-bareng, tak kelompok. Nah, nanti nilainya secara berkelompok. Untuk yang ini, kalian tahu saya kerjakan, nanti beda-beda, ya. Perhatikan. Ini ada tiga LKPD yang berbeda. Perhatikan dulu. Itu nanti kan sama. Ini nanti beda. Ini nanti kamu jangan mencari antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Ya, tugasnya nanti masing-masing. Kerjakan sesuai petunjuk ya. Oke, ini kelompok A dulu. Kelompok A. Ini kelompok A. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Ayo silahkan kerjakan diskusi bersama, kerjakan dengan baik. Yang ini dulu, yang surah 1 sampai 10 dan 1 sampai 5 dulu. Silahkan kerjakan. Jika tidak bisa boleh tanya sama Pak Guru. Nah, Pak Guru baik hati hari ini Kak. Ayo kerjakan bersama sini. Bareng-bareng. Diwocok, digarap, ditulis. Ayo. Ya, dulu. Diberi nama kelompok, ya namanya kelompoknya kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu ya. Ini kelompok A, kelompok D, kelompok C diberi nama. Ya, tuh. Kalau yang ini namanya lengkap, nama setiap anak diberi ya. Yang ini ya. Nah ini kan anak masing-masing namanya. Kelompok C siapa saja namanya, gitu ya. Nanti harinya hari ini, bisa hari ini, tanggal hari ini. Hari ini, waktu Senin, hari ini, ya, jangan, di jenuh satu kelompok ditulis, ya, Tando, Arka, Azam, Bilgan, Rio, ya, ini juga tulis nama siapa saja kamu, Rere, Zahra, tulis dulu, ya. Mudah tak? Harus paham kok gampang ya kamu. Ya rapi. Ya. Udah rapi. Ya. Mudah tak? Ya, udah ya. Ayo, jangan dulu. Diawur ya. Ya, betul. Kamu bersihkan ini dulu. Bagian ini kan banyak gerak. Nah, supaya cepat selesai. Jangan dulu. Saya nilai kesungguhan dan mencetak nilai kan? Ini ada nilainya. Ya. Nanti jika enggak sungguh dalam berkelompok nilainya kecil, sedikit. Ya. Nih, kita diawasi oleh Pak Kepala Sekolah. Ya, itu tenangan. Karena tenangan nilainya kecil. Sudah selesai anak? Nah, waktunya 10 menit lagi. Silakan kerjakan dulu. Nah, umpat nanti cepat selesai. Ya, umpat nanti cepat selesai. Ada kesulitan? Tangkai ini. Oh iya, gosok tanding shop ya. Tangkai ini tangkai. Tangkainya, tangkai bunga ini. Nah, gagang
Bahasa Indonesia gagan. Ya pinter. Jadi kok seorang itu ya harus bertanya. Ya. Fusator tadi masih nggak bisa. Benar apa lagi? Benar apa yang ini bunga lidah anak. Kan sekarang jam berapa? Ini lidah anak namanya. Oke, yuk saya bacakan. Nah, bacakan sudah tulis. Ini yang penting kamu kerja kompak. Nak jenggot baik, nilainya sithik. Ayo Wildan. Pilih-pilih itu kalau nilai akeh. Sungguh-sungguh. Jangan guru, jangan tak guru. Mudah kok ya. Nah, ayo tulis. Nah. Ya. Ruangan yang menjadi ini loh, ngomongnya bagus, serius, biar aku main, ya. Ayo, yang kelompok B kurang serius. Ini teman-teman biar aku. Nah, kelompok C juga serius. Bagi tugas gak apa-apa, bagi tugas boleh. Ya. Kalau nggak bisa, tangan yang bisa, ya. Bisa. Ya. Nah, gambar nih. Gambar apa ini? Gambar, gampang gambar ya. Itu kan ada akar, ada daun di gambar kecil. Gambar ya. Ayo kerjakan, aja nulis jenengnya baik. Ya. 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 Oke. Oke. Ya. Kita dengan makanan gitu. Ayo. Jangan anak. Oke. Jangan sudah ya. Kalau sudah habis, ayo perhatikan. Sesi berikutnya adalah kalian nanti maju membacakan hasilmu ke depan 3 soal dan jawabannya, ya. 3 soal dan jawabannya. Ya. Oke, ini kan juga cek-cek nanti bacakan supaya teman nanti tahu apa yang kamu bacakan dan jawabannya apa untuk belajar hal yang semuanya. Siap anak-anak? Siap. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke berikutnya, perhatikan dulu. Coba. Ayo, kita nyanyi dulu supaya semangat lagi. Ayo, perhatikan dulu. Ayo. Perhatikan apa dulu? Kita nyanyi bersama dan semangat, ya, dan semangat. Kita nyanyi apa? Badanku ada 5 gitu. Atau yang lainnya? Ya, tik. Kan seperti ada daun ya. Nyanyi bersama. Tik. Bunyi hujan di atas genteng. Maju satu-satu presentasikan apa yang kalian kerjakan, ya. Kalian boleh membacakan soal jawaban kalian
perwakilan dari ketua kelompok masing-masing. Tadi yang diketuai oleh Davi, ketuanya. Di sini tadi ketuanya adalah Tado. Di sini ketuanya adalah tadi Aska. Nanti maju satu-satu. Oke, ya. Oke, silakan kelompok A maju presentasi di sini. Ayo membacakan hasilnya. Ayo dibacakan hasilnya. Nanti bergantian. Yang mana silakan. Ayo maju. Ya ini aja enak. Ya gampang. Ayo. Sini maju dibacakan saja. Kamu cuma supaya tahu. Pelajaran semuanya ya. Madep sini semua. Madep sini semua. Sudah. Ayo madep sini semua. Perhatikan. Teman-teman mau presentasi. Nah, ayo dibacakan. Ayo, kami dari kelompok mana? Siapa anggotanya? Presentasinya apa? Ayo. Teman-teman, ayo. Kami dari kelompok A dibacakan nama anggota siapa saja. Ayo. Ayo, dibaca. Teman-teman. Kami dari kelompok A. Ya. Siapa saja namanya? Ya, saya akan membacakan. Ini apa? Ini sudah bagian kehidupan. Baca ada apa saja? Daun, bunga, akar dan batang. Ya. Dan juga. Sudah? Apa lagi? Sudah? Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi bagian-bagian bunga ada apa? Bagian-bagian pada ada apa saja tadi coba? Kita bersama ada A, ada B, ada D, ada U, ada Bu. Tepuk tangan. Silakan kelompok bunga kita maju. Ya, bacakan siapa saja anggotanya. Pakai ini aja yang ini aja ya. Nanti dibacakan 3 soal dan jawabannya. Ayo, supaya tahu teman-teman yang lainnya. Baca banter. Oh, tali muncul. Ya. Oke, silakan Pak Ketua. Ya. Sini, bacakan. Sebutkan kelompok apa, kelompok B anggotanya. Apa tak? Ya, siapa saja tuh? Saya dari kelompok B. Saya dari kelompok B. Bagus orang siang mereka. Ayo, siapa saja bertanya? Ayam, Zidan, Mildan, Arka, Tado. Kamu siapa namanya? Oh, Tado. Ya, silakan bacakan. Bacakan soal yang dijawab 3 tempat. Ayo. Bagian tubuhan yang biasa paling Silakan yang lainnya. batang. Ya. Tumbuhan tadi memiliki bentuk tulang daun menjadi. Ya, terus. Jambu dan mangga adalah contoh tumbuhan yang berbatang tua. Iya, lagi? Ada lagi? Sudah. Iya, tepuk tangan. Oke, makasih. Ya, tadi disebutkan kalau pohon mangga itu batangnya kuat apa lemah? Kuat, ya. Batangnya kuat. Dan yang menjadi tadi contoh untuk tumbuhan apa tadi? Padi. Oke, tepuk tangan buat nomor 2. Hasil jawabannya. Oke, sebutkan nama kelompoknya, kelompok C. Nama aslinya siapa saja yang bertanya? Restu, Iba, Tiana, Bapi. Ya, sebutkan. Ayo. Apa saja hasilnya? Bagian tumbuhan yang biasanya paling keras adalah batang. Ya. Bambu adalah contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggal. Serabut. Ya. Jadi. Apa sama apa? Belajar itu ya. Batang adalah tumbuhan memiliki jenis batang satu. Batangnya tidak kuat, ya. Batang semu, gitu ya. Oke. Terus? Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan manusia untuk bahan bangunan. Apa tadi? Batang. Batangnya iya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Ya. Ayo kita ulang lagi. Apa tadi tumbuhan yang memiliki batang kuat? Apa tadi contohnya?
pohon mangga, jambu dan sebagainya. Oke, kemudian batangnya pohon pisang itu tadi apa? Batangnya kuat atau tidak? Berarti batangnya semu, ya. Batangnya pusing. Nah, dikelotok nguntek karena batangnya itu batang pisang, batang semu, ya, tidak batang asli. Kemudian yang dimakan oleh manusia untuk mebel, untuk meja kursi itu bagian mana ya? Bagian? Oke, jadi coba kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya bahwa bagian-bagian tumbuhan mereka apa tadi coba sebutkan? Sebutkan bareng-bareng. Apa saja bagian tumbuhan? Ada apa tadi? Ya, jadi bagian tumbuhan ada minimal 5 yang kalian ketahui. Fungsinya apa saja? Tadi sudah kita sebutkan. Ada fungsinya apa dan fungsi tambahan. Kalau akar, apa tadi akarnya? Menyerap air, datang menumpang tumbuhan supaya daun untuk proses fotosintesis, bunga untuk proses berkawin, buah untuk menyimpan cadangan makan, tapi juga ada fungsi lain untuk makan, untuk buntel tadi ya, untuk buntel, untuk meja kursi, untuk sayuran dan sebagainya. Anak sekalian, terima kasih kalian sudah belajar dengan baik, sudah semangat untuk belajar kegiatan pada hari ini. Ya, semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Oke, silakan Aka. Sebelumnya kita tutup dengan baca alhamdulillah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelumnya ditutup dengan doa dipimpin oleh saudara Aka. Silakan. Siap, doa mulai. Terima kasih. Boleh kalian pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi Pak Bejo, ini saya perkenalkan diri lagi. Saya Rolis Berkafemuka, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Gerobokan. Pada kesempatan kali ini Pak Bejo, kita akan menindaklanjuti kegiatan yang kemarin sudah kita lakukan ya, dari pra, kemudian observasi, sekarang adalah pasca observasi kami yang kita lakukan. Saya kira itu Pak Bejo, kita langsung aja ke praktek coachingnya Pak Bejo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Bejo kabar hari ini? Kabar saya baik dan siap untuk tetap semangat. Alhamdulillah. Fresh juga ini. Fresh. Semangat dan bahagia. Masih segar. Alhamdulillah Pak Bejo. Saya ingin meminta waktu sebentar Pak Bejo. Sakit ya? Ini anak-anak sudah bertugas ya? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih ganggu waktunya Pak Bejo. Ini kita di sini nanti akan sedikit dan Pak kita ngobrol-ngobrol lah tentang ya namanya kemarin sudah kegiatan observasi ya Pak ya di kelas saya kali panjenengan, dan sekarang kita lanjut ke pasca observasi. Itu Pak Bejo. Kemudian ini Pak, dari obrolan Pak Bejo ini, kira-kira apa yang dari kegiatan-kegiatan kemarin Pak Bejo inginkan gitu pada kesempatan kali ini sebelum kita jalan-jalan lagi? Ya, kalau saya sebagai pendidik yang sudah diobservasi, sudah dilihat cara pengajaran saya,
gini, saya selain memiliki kekurangan, otomatis manusia juga memiliki kekurangan. Yang saya inginkan, jadi mohon setelah dengan amati, mungkin dengan tahu apa kekurangan saya dan apa kelebihan saya kemarin saat mengadakan pembelajaran di observasi. Tepat sekali Pak, seperti kegiatan memang untuk pasca observasi demikian Pak Bejo. Itu gini, saya ingin sharing sedikit Pak Bejo terkait apa yang sudah Pak Bejo laksanakan dalam observasi kemarin. Ya, ada beberapa hal dulu ya Pak yang perlu diperbaiki dulu gitu ya Pak. Jadi pahit mungkin lebih manis ya. Cocok ya Pak. Cocok. Oke. Nah di sini saya ingin begini Pak. Saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Pak Bejo yang Bapak rasakan setelah mengajar kemarin Pak. Ya, perasaan saya karena kemarin kita mengajar dengan RPP, kita mengajar dengan media yang sudah saya siapkan. Kemudian dengan modul pembelajaran sudah saya siapkan juga dan saya praktikkan di situ. Saya otomatis merasa lega, bisa menemukan apa yang saya rencanakan dan bisa melaksanakan apa yang telah saya laksanakan sesuai RPP yang kita buat. Dan kelihatannya dengan itu juga anak juga sangat antusias sekali. Jadi saya sangat senang dengan pembelajaran kemarin. Luar biasa Pak. Ya, saya juga melihatnya seperti itu Pak Bejo, dari pembelajaran yang Pak Bejo lakukan di kelas 4 luar biasa. Rencana dari RPP itu sudah menjadi rambu-rambu apa sudah dijalankan dan sebagainya. Kemudian memutarkan video untuk pembelajaran anak-anak itu sangat menarik. Pohon langsung ya di dalam pot luar biasa itu Pak, nyata kan itu anak-anak itu. Selain itu Pak, saya juga mendampingi kan kemarin para diskusi 70 jadi semua tahapan yang ada di rencana Pak Bejo di RPP atau di modul ajar Pak Bejo siapkan itu sudah berjalan dengan baik dan sudah lengkap. Baik, ini gini Pak Bejo. Jadi rencana pembelajaran sudah dilaksanakan, semua sudah nih Pak. Kemarin kemudian terkait tujuan pembelajaran Pak, apakah kira-kira anak-anak sudah tercapai tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Bejo siapkan itu? Untuk tujuan yang saya laksanakan, bagi saya itu sudah mencapai semuanya Pak. Karena kemarin saya memberikan tujuan modul ada 3 macam. Ya, dengan melalui pengamatan, melalui diskusi, melalui prosedur. Bagi saya kemarin saya menganggap sudah bisa terlaksana dengan baik. Dengan bukti bahwa saat kita pembelajaran bisa berjalan dari anak juga sangat senang sekali mengikuti pelajaran, bahkan saat presentasi anak juga antusias bertanya jawab, anak merespon apa yang saya sampaikan. Saya senang sekali karena tanpa adanya respon dari anak-anak mungkin keadaan kelas kemarin tidak bisa hidup. Sehingga dengan adanya timbal-timbal antara saya dengan anak kemudian saya beri kegiatan dia itu mau mengerjakan, saya keliling juga dia itu sangat merasa senang sekali itu. Saya merasa pembelajaran sudah berhasil karena ada timbal balik antara saya dengan murid sehingga kelas bisa hidup. Jadi Pak Bejo yakin kalau tercapai Pak Bejo itu juga demikian Pak pandangan saya. Karena kemarin itu cukup luar biasa Pak dari hal tertentu itu. Kemudian gini Pak, mohon dia Pak dipertahankan. Ya apa yang sudah kemarin lakukan sudah baik. Tapi ingat untuk namanya kita bekerja hari ini lebih baik dari kemarin. Karena tadi Pak ya, nah hari besok harus lebih baik dari hari ini. Dan jadi apa yang sudah dicapai, apa yang sudah jenengan raih kemarin itu sudah sesuai dan saya rasa dari tujuan itu sudah tercapai. Tapi perlu ditingkatkan Pak Bejo supaya kedepannya itu lebih mengenal anak lebih baik dan semakin untuk mencapai sempurna memang yang dipanggil. Jadi nanti yang perlu saya siapkan, saya perlu saya tingkatkan ya, terutama mungkin masalah penyiapan bahan
mengajar itu harus maksimal mungkin lagi, atau mungkin nanti sekarang itu kita mesti buka IT mungkin tentang kegiatan penampilan video itu saya harus berusaha untuk lebih maju, karena tanpa demikian mungkin anak tidak akan bisa enjoy untuk pelajaran yang sama. Karena memang tidak bisa dipungkiri anak sekarang tidak dengan semasa kita. Oh bisa sekali nanti itu seperti itu. Dia itu kegiatan apalagi kita berdiferensiasi itu kalau kita tidak bisa menggunakan waktu, menggunakan kesempatan dan sebagainya, ya mungkin tidak bisa maksimal. Atau mungkin itu kemarin juga menjadi kekurangan saya. Karena memang kekurangan saya itu jarang menggunakan itu. Sehingga hal baru ya Pak ya. Oke. Luar biasa Pak Pujo. Saya sengaja tadi Pak Pujo tidak menyampaikan apa yang perlu ditingkatkan, tapi alhamdulillah Pak Pujo malah justru langsung menyampaikan sendiri yang diharapkan dari proses ini. Jadi memang ya ada beberapa titik yang perlu ditingkatkan itu pasti. Apalagi menanggapi hal baru seperti pembelajaran diferensiasi dan sebagainya itu memang kita perlu belajar kembali. Tapi secara garis besar kemarin praktek Pak Pujo luar biasa, gitu Pak. Kemudian ini Pak Pujo yang ingin saya tanyakan gitu, terkait di sini dengan pengembangan yang akan Bapak lakukan, karena barusan Pak Pujo bercerita yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya dari Pak Pujo itu sendiri. Strategi apa yang akan Pak Pujo lakukan untuk perbaikan, terutama di pembelajaran dulu Pak yang dianggap kurang tadi Pak? Untuk perbaikan kita akan berusaha memenuhi apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah sekarang kan banyak mencanangkan hal yang supaya untuk meningkatkan kualitas guru, kualitas pendidikan, ada dengan PNM, ada dengan kemudian menunjukkan kegiatan lagi, ikut kegiatan workshop maupun belajar dengan mungkin sekarang ada yang itu di internet ada ruang guru itu saya akan berusaha memenuhi apa yang dibutuhkan pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri dengan kita ikut mensukseskan program pemerintah itu otomatis kita juga akan menambah kemampuan kita untuk bekerja sebagai seorang pendidik. Otomatis kita nanti akan bisa mencetak kader-kader pendidikan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Akan mungkin nanti bisa membawa keadaan terutama Indonesia ini sesuai dengan apa yang diciptakan sesuai kurikulum yang sekarang dijalankan, yaitu kurikulum merdeka. Bagus sekali Pak caranya Pak Pujo mengikuti program resmi ya, atau PMM program resmi ya. Apalagi sekarang dicanangkan untuk PMM itu kita pelajari, bahkan di situ ternyata banyak sekali fitur-fitur yang sangat membantu kita dalam proses kita belajar. Itu merasa Pak Pujo dengan adanya PMM itu sangat ya Pak. Jadi wawasan baru lah gitu ya, kalau wawasan baru luar biasa Pak. Itu memang kita kendalanya gini, sebenarnya mungkin itu tidak siap dengan akses internet. Setelah saya makanya saya bagaimana berusaha membujuk kepada teman-teman, saya di rumah berusaha bagaimana melakukan akses internet yang tanpa batas, sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang di-launching oleh pemerintah itu kita siap untuk mengikuti. Harus itu Pak. Iya. Kita bekerja untuk negara yang mencerdaskan bangsa, kita harus mengikuti program-program itu ya Pak. Terus kemudian dari KKG juga, orang KKG biasanya di sekitar ya Pak ya, satu Jatin atau mungkin satu kecamatan begitu. Kalau itu tidak terbatas Pak. Karena KKG itu hanya seminggu sekali kalau terlaksana. Iya, betul. Untuk menemukan kurang itu harus dari referensi yang lain, terutama dari PNM maupun dari internet yang sumber-sumbernya. Karena kita juga harus mulai IT istilahnya gitu ya, biar nanti bertanya internet juga luar biasa. Memang betul sekali sesuai yang dicanangkan program pemerintah di kurikulum ini, bagaimana kita membangkitkan semangat dari 9 gadget dewan. Terus sebagai seorang guru juga harus ngomong, harus sebagai amok, bahkan sebagai ketua handayani, kemudian sebagai pengapus metode, kita harus bisa mengikuti karena
dengan praktik yang diberikan oleh sekolah otomatis sudah diukur dengan kemampuan dan dengan kemampuan dan keadaan sekarang. Luar biasa. Kemudian dari target Pak Bejo dari PMM, KKD maupun pembelajaran peningkatan diri Pak Bejo, itu kira-kira Pak target waktu gitu Pak ya, karena kalau target waktu di antara 1 sampai 12 bulan kira-kira berapa Pak menantinya? Target waktu ya sebisa mungkin nanti itu kan kita terjadi dan dicanangkan karena kita modelnya persen dengan jadwal yang sudah diatur oleh pemerintah. Kalau saya sebagai pribadi seorang pendidik ya, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti atau melaksanakan jadwal-jadwal yang dicanangkan pemerintah. Seperti saat kita PMM itu kan ada mungkin kita baru itu membuat RHK, kemudian nanti ada kegiatan persiapan peningkatan observasi itu kita harus bisa mengikuti Pak. Jangan sampai kita kita jangan sampai nanti kita ketinggalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah. Kenapa? Dengan kita ketinggalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah, otomatis kita akan ketinggalan sendiri. Ya mungkin kita katakan tertinggal, kita akan depan nggak mungkin, maksudnya gitu. Ya misalnya nanti 6 bulan ya, 6 bulan kita nanti akan berusaha. Toh nanti kok tidak bisa menguyak target pemerintah, kita sudah berusaha. Betul sekali. Yang penting itu saya dulu Pak, karena itu pekerjaan diri kita ya Pak untuk menambah wawasan. Yang kelemahannya gini, kelemahannya kita kan kadang KPP pun yang kita siapkan tidak bisa terlaksana sesuai jadwal karena kita mungkin ada kegiatan di luar kegiatan belajar. Betul ya, itu yang saya lihat. Ada acara kegiatan yang lainnya, mungkin apalagi event lomba, penyerapan lomba itu akan memakan waktu yang secara otomatis nanti memotong kegiatan KPP. Kita juga menyiasati ya gitu Pak ya, supaya tetap masih. Iya masih. Gitu ya. Jadi harapan kita seperti itu. Sekali Pak Bejo. Ini luar biasa Pak Bejo. Ya ini dan kemudian dari rencana yang Pak Bejo tadi sampaikan ya, ini saya berharap harapan saya pada Pak Bejo membuat ya paling tidak ini Pak Bejo membuat catatan lah gitu ya, catatan kecil atau di buku atau di laptop, terserah sekarang banyak banyak media atau di HP untuk menyelesaikan Pak apa-apa hal yang perlu ditingkatkan, apa-apa target Pak Bejo, jangan sampai nanti lupa gitu ya. Karena ini Pak Bejo untuk ini selain itu Pak, saya juga mendoakan semoga Pak Bejo dalam kegiatan itu ya, karena tadi banyak halangan-halangan kegiatan yang kan saya harapkan nanti setelah ini nanti Pak, kegiatan-kegiatan itu walaupun ada kegiatan yang tetap berjalan dengan lancar sehingga anak tidak dirugikan gitu Pak. Dan kemudian ini Pak yang kemudian pertanyaan saya gini, dalam proses ini Pak ya, Pak Bejo kan komando observasi dan sebagainya gitu ya, siapa aja Pak ini katakan yang menurut Pak Bejo itu mensupport, membantu atau memotivasi Pak Bejo atau menginspirasi Pak Bejo untuk belajar hal-hal yang katakanlah hal yang baru, siapa aja menurut Pak Bejo? Bagi saya yang selama ini saya panggil bisa sebagai support kegiatan saya dalam kegiatan sebagai seorang pendidik ya, memang ada beberapa orang yang bisa pandang menjadi salah satu support saya, karena Bapak kelas sendiri. Malah saya sendiri ya, tidak bisa dipungkiri ternyata kita selama ini yang bisa ikut kegiatan CGP itu saat baru Bapak saja gitu. Jadi ya paham juga dari teman-teman, terutama dari istri saya yang juga seorang pendidik, sangat memberi saya support untuk kegiatan-kegiatan tentang kegiatan kependidikan, sehingga saya merasa sangat syukur sekali bisa punya pendidikan saya lanjut dengan sebagai sekolah, istri juga sebagai pendidik, bahkan teman-teman yang lainnya juga sangat support dengan apa yang mungkin nanti akan saya jadwalkan atau saya objekkan
nanti ke depan akan seperti apa. Kemudian kalau tuntutan dari anak itu gimana atau dari siswa? Tuntutan dari anak didik ya alhamdulillah juga sangat senang sekali. Jadi dengan adanya anak didik saya belajar itu, mereka itu antusias, mereka itu jatuh dengan apa yang saya utarakan. Saya juga salah satu suka Pak gitu. Dengan keadaan anak seperti itu bisa ada sahur manuk saat kegiatan pembelajaran itu, sehingga saya merasa gitu ya, oh berarti saya itu saat mengajar itu ternyata anak bisa menang gitu. Bahkan anak itu sangat bisa merespon apa yang saya sampaikan. Dengan anak mau bicara, dengan anak mau menangkap apa yang saya itu, otomatis anak itu otomatis dia itu otomatis siap dan dapat mencerna apa yang saya sampaikan gitu loh, seperti itu. Itu hebat lah ya Pak ya. Terus dulu goblok bertiga terus mulai anaknya mungkin dah gitu. Karena padang kita itu iya betul sekali. kalau kita bisa sekolah kantoran, padang kita kan hanya berpaling dan di tempat itu sebagai seorang pendidik di kelas ya padang kita anak-anak misalnya. Karena dia saja otomatis kegiatan itu kecil. Mungkin kayak buntu Pak. Kita menyebar apa ide apa yang kita sampaikan itu tidak bisa terlaksana gitu. Karena nggak ada respon dari anak-anak. Alhamdulillah ini terutama kelas 9 ini sangat aktif, sangat antusias mengikuti kegiatan saya. Sehingga saya sangat berterima kasih sekali pada walaupun secara tidak langsung. Betul Pak, kalau kemarin lihat observasi ya Pak Bejo waktu ngajar, waktu diskusi terutama Pak, kelihatan sekali anak-anak sangat antusias menyebutkan dari akar sampai buah dan sebagainya, seru Pak. Itu contoh dasar Pak kalau itu terjadi kesinambungan ya antara guru dan siswa itu menjadi support tersendiri. Itu saya sangat setuju Pak Bejo dengan apa yang saya jenengan sampaikan tadi untuk supportnya. Kemudian ini Pak Bejo, dari rencana-rencana yang tadi sudah Pak Bejo sampaikan gitu ya, kira-kira Pak Bejo sudah membuat jadwal catatan belum Pak Bejo? Oh iya, untuk otomatis saya sebagai seorang pendidik, kegiatan fokus saya adalah kan bertemu dengan otomatis saya harus berusaha dan juga sudah saya tata, saya buat program kegiatan, dan saya juga satu buku portfolio saya, buku diary saya, sehingga dengan hal tersebut akan otomatis dengan menulis itu akan sedikit mengingatkan saya. Bahkan nanti kalau boleh saya nanti juga karena pada jatuh mungkin saya bisa nanti membuat sesuatu macam tulisan saya ajang di mana lah supaya setiap saat itu saya itu bisa melihat oh mengingatkan saya deh ternyata nanti akan ada jadwal kegiatan ini akan ada target ini sehingga saya dengan demikian akan bisa berusaha untuk mengatur kegiatan saya yang lain. Sehingga bagaimana mungkin jika ada kegiatan mana bisa terlaksana, tapi kegiatan utama saya juga harus terlaksana. Betul. Terima kasih Pak Bejo ya. Ini luar biasa karena sudah rencana dan jadwal sudah mulai Pak Bejo susun ya agar tidak terjadi timpang tindih kegiatan. Baiklah Pak Bejo, tetap semangat loh ya. Tetap semangat, harus tetap belajar mengembangkan diri untuk anak didik kita. Oke, sambil diminum Pak, santai saja. Ini adanya ini Pak air putih ya Pak Bejo. Terus ini gini Pak Bejo. Ini ya untuk pengembangan diri Pak Bejo saya merasa itu sudah cukup luar biasa karena sudah kegiatan dari yang resmi seperti PNM, KKD, kegiatan sosial lingkungan, kemudian dari internet dan ataupun sosial media Pak Bejo juga sudah merencanakan. Ini Pak, dari semua itu dan kegiatan-kegiatan sebelum kita dari pra observasi sampai observasi Pak Bejo. Ini kira-kira ada tidak yang masih mengganjal di hati Pak Bejo gitu yang mungkin siapa tahu bisa kita saling berdekatan kira. Saya kira dari penjelasan itu sudah cukup ya. Saya sudah tahu kekurangan saya, terus saya sudah tahu kelebihan saya. Jadi sebenarnya mungkin itu nanti sudah cukup untuk bahan evaluasi saya ke depan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa nanti mungkin saat saya nanti mengadakan pembelajaran berikutnya ada kendala yang lain lagi. Gitu.
musuh konkret pasti ada. Kemarin saya kira sudah cukup karena ya saya laksanakan sesuai FLP, kemudian yang saya targetkan sudah sesuai tujuan pembelajaran saya, itu kelihatannya cukup bagi saya. Terima kasih Pak. Tidak berarti saya membayangkan diri saya tidak. Dengan keadaan yang kemarin urusan itu, bagi saya sudah mendapat nilai di atas 70 gitu. Luar biasa. Karena kalau sebenarnya nggak bisa. Tidak nyambung di atas 70. Ini sama Pak Wijaya dengan apa yang saya simpulkan setelah saya lakukan pra observasi sampai pada ini ya Pak, pada akhir ini yang kita pasca observasi itu memang kegiatan yang Pak Wijaya lakukan kemarin itu sukses. Apakah itu maksimal? Mohon maaf, kalau maksimal itu memang benar karena ada sedikit kekurangan yang perlu tadi disampaikan Pak Wijaya sendiri untuk kembangkan. Karena istilah baru, model pembelajaran baru itu memang kita harus belajar lah gitu ya Pak Wijaya. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah Pak Wijaya kegiatannya sangat lancar sekali, sukses sekali. Yang terpenting anak didik antusias, semangat, kemudian apa yang menjadi tujuan yang direncanakan Pak Wijaya tercapai. Itu yang luar biasa Pak Wijaya. Dan dari ini Pak Wijaya saya menganggap proses ini ya Pak dari pra observasi dan pasca bisa diakhiri ya Pak Wijaya. Bisa. Ini begini Pak Wijaya, saya selaku CGP Pak Institut Pembentukan Muda CGP, saya mohon maaf Pak Wijaya apabila dalam proses-proses kemarin yang jelas pertama minta waktu Pak Wijaya. Yang pertama, yang kedua mungkin ada salah kata, tutur kata atau tindak tanduk saya yang kurang pas di hati Pak Wijaya, kita bisa saling memaafkan gitu Pak Wijaya. Bisa diterima di Pak Wijaya gitu. Kemudian saya mendoakan supaya apa yang menjadi rencana Pak Wijaya bisa terrealisasi sesegera mungkin begitu Pak Wijaya. Ya saya kira itu Pak Wijaya dari saya akhiri ini. Cukup sekian, tetapi bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wijaya silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Kalau diminum tidak apa-apa Pak Wijaya, santai saja ya. Ada tugas anak yang belum selesai, selesaikan itu. Oh begitu Pak Wijaya. Terima kasih Pak waktunya Pak Wijaya. Gitu lagi. Monggo Pak Wijaya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.